Yesus ingatlah aku merupakan satu permintaan yang disampaikan oleh seorang penjahat yang berada di sebelah Yesus. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Firman Tuhan mengatakan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, ada satu permintaan yang unik yang disampaikan oleh salah seorang dari penjahat itu kepada Yesus. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai. Kita akan berbicara tentang penyamun yang membuat permintaan yang unik kepada Yesus. Saya yakin permintaan ini adalah permintaan yang disampaikan di dalam iman. Sekalipun situasinya saat itu, ia sedang digantung dan disalibkan, ia membuat satu permintaan yang luar biasa. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, ada 6 pelajaran yang dapat kita petik dari kisah penjahat atau penyamun yang membuat permintaan kepada Yesus. Yesus, ingatlah akan aku. Yang pertama, bahwa penjahat ini adalah penjahat yang percaya akan adanya Allah yang harus ditakuti. Ini luar biasa. Bagaimana seorang penjahat ini mengakui dan menyadari harus ada Allah yang ditakuti. Ini dapat kita lihat dari percakapannya. Di ayat yang ke-40, Lukas pasal 23. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Akhirnya ketika ia disalibkan, ia menyadari ada Allah yang harus ditakuti. Ia menyesali akan segala perbuatannya, kejahatan yang ia lakukan ketika ia berada di kayu salib. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupannya dan ia berubah dan berubah. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Ketika penjahat ini menyadari harus takut kepada Allah, demikian juga kita sebagai umat-umat manusia, sebagai umat Allah, kita harus lebih takut kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Raja Salomo dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat ke-13. Takut akan Allah adalah kewajiban kita. Sebagaimana juga pekabaran Wahyu pasal 14 ayat 7. Takutlah akan Allah. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kembali kita diingatkan sebagai manusia untuk takut kepada Allah. Yang kedua, ia adalah penjahat. Wah, ini aneh. Kok ada penjahat? Dari kisah ini kita mendapati bahwa penjahat yang membuat permintaan kepada Yesus, ingatlah akan aku, adalah penjahat yang jujur. Di ayat ke-41 mengatakan, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Mengapa ia dikatakan penjahat yang jujur? Yang pertama, ia mengakui bahwa ia adalah penjahat. Yang kedua, ia menerima dengan ikhlas hukuman dari kejahatan yang ia perbuat. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Ini sesuatu yang menarik. Jikalau seorang penjahat saja jujur dengan apa yang ia terima, jujur dengan apa yang dia perbuat, seharusnya kita sebagai umat-umat Allah, kita harus berlaku jujur di dalam kehidupan. Kita harus berlaku jujur menerima apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita masing-masing. Pada saat ini ada banyak orang
yang didapati berbuat salah, lalu diberikan sanksi, mereka menolak sanksi tersebut, lalu mencari alasan untuk mendapatkan kelepasan daripada sanksi tersebut. Tetapi penjahat ini mengakui adalah seorang penjahat, dia mengakui dengan jujur bahwa hukuman itu setimpal dengan kejahatannya. Yang ketiga, ia tahu bahwa Yesus tidak berbuat sesuatu yang salah. Waktu ia bertemu dengan Yesus adalah singkat. Tetapi ketika ia melihat dan mendengar dalam pertemuan yang singkat itu, ia mengimani dan mempercayai bahwa Yesus tidak berbuat kesalahan. Bahwa Yesus tidak selayaknya untuk disalibkan dan mati. Ini dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat ke-4. Ketika Pilatus mengatakan sendiri dan ia hadir di ruangan itu, menyaksikan Pilatus mengatakan kepada orang banyak kepada Yesus, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padamu." Seorang penyamun itu mengimani bahwa Yesus juga tidak melakukan sesuatu kesalahan. Yesus tidak sepantasnya untuk disalibkan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, betapa indahnya kisah daripada penyamun atau penjahat. Ia mempercayai bahwa Yesus tidak pernah berbuat sesuatu yang salah. Apakah saudara juga mengimani bahwa Yesus tidak pernah berbuat sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita? Mungkin saat ini kita sedang menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Apakah saudara percaya itu bukan suatu kesalahan yang Yesus perbuat bagi kehidupan? Apakah saudara percaya bahwa yang terjadi ini adalah sesuatu rencana Allah untuk mendatangkan kebaikan? Allah mengizinkan situasi yang sulit, masalah, pergumulan, pencobaan, tantangan untuk menarik diri kita datang kepada Allah, agar kita datang semakin lebih dekat kepada-Nya. Kita harus percaya bahwa Allah tidak pernah melakukan kesalahan ketika Allah mengizinkan sesuatu datang kepada. Pelajaran yang keempat yang dapat kita ambil, penjahat ini mengakui bahwa Yesus adalah Raja Surga. Sementara mahkota duri diletakkan kepada Yesus sebagai satu ejekan, lalu di atas salibnya ada tulisan, "Inilah Raja orang Yahudi." Lalu ada banyak orang yang mengejek Yesus. Para pemimpin agama, orang Farisi, beberapa ahli Taurat, para prajurit mengejek Yesus. Tetapi penyamun ini, ia mengakui bahwa Yesus adalah Raja sungguhan. Ini dapat dicatat dalam ayat yang ke-42 dari Matius pasal 23. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Saudara beliau berkata, Tuhan, tidaklah mudah mempercayai sebuah raja, seorang raja, jikalau orang banyak tidak percaya bahwa Yesus adalah Raja. Tidak mudah. Di sana dibutuhkan iman yang luar biasa bagi seorang penyamun ini. Dari mulutnya ia mengatakan, "Apabila engkau datang sebagai Raja." Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Ada satu catatan yang menarik dari pena inspirasi mengatakan demikian. Banyak orang bersedia memanggil Yesus Tuhan ketika Yesus mengadakan mukjizat. Banyak orang memanggil Yesus adalah Tuhan ketika Yesus bangkit dan naik ke surga. Tetapi tidak ada seorang pun mengakui Dia sebagai Raja atau Tuhan, sementara ia tergantung, hampir mati di kayu salib, kecuali pencuri yang bertobat dan diselamatkan pada hari terakhirnya. Tidak mudah saudaraku diberkati oleh Tuhan. Percaya kepada Yesus adalah Tuhan
Percaya Yesus adalah Raja sementara ia disalibkan sebentar lagi akan mati. Tidak mudah. Tetapi prajurit, tetapi penyamun ini percaya bahwa Yesus adalah Raja. Apakah saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan di saat engkau menghadapi masa-masa sulit? Ketika kita mengalami situasi yang menyenangkan, mengalami situasi damai, mungkin dengan mudahnya kita mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tetapi ketika situasi kita tidak seperti yang kita harapkan, situasi kita dalam masalah sulit, situasi kita sedang dalam masalah yang tidak menguntungkan, apakah kita masih mengimani dan mengatakan Allah itu baik? Apakah kita dapat mengatakan dengan kasih Tuhan Allah luar biasa, Allah mengasihi aku? Kiranya itu dapat disampaikan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Yang kelima, penjahat ini percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Itulah sebabnya ia membuat satu permintaan. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ini sesuatu iman yang luar biasa. Ia mengungkapkan kerinduannya bagaimana Yesus akan datang sebagai Raja. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Sementara saat ini ada banyak orang meragukan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Sementara pada zaman itu ada banyak orang tidak percaya kepada Yesus. Ada banyak orang yang meragukan Yesus Kristus. Bahkan murid-muridnya sendiri pun kecewa dengan apa yang terjadi kepada Yesus. Tetapi penyamun ini, penjahat ini, ia percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Datang sebagai Raja. Sama seperti dituliskan oleh 2 Petrus pasal 3 ayat 4. Di manakah janji tentang kedatangan Yesus yang kedua? Ada banyak orang sudah mulai meragukan akan tentang janji kedatangan Yesus yang kedua. Tetapi kita percaya, para pemirsa, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya iman yang sama masih menjadi bagian kita. Bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali adalah pasti. Semakin dekat kepada kedatangannya. Biarlah iman itu tidak pudar dari kehidupan kita. Tetapi biarlah iman itu semakin menyala-nyala di dalam menantikan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang keenam, pelajaran yang kita dapat petik dari kisah penyamun atau penjahat yang membuat satu permintaan kepada Yesus. Ingatlah akan aku. Penjahat ini mendapatkan kepastian keselamatan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, adalah sesuatu yang sangat indah. Sementara ia hidup dan akan mengakhiri kehidupannya, ia sudah mendengar satu ucapan yang begitu indah dari Yesus. Bahwa keselamatan itu sudah pasti menjadi bagiannya ketika Yesus datang kedua kali. Dan penjahat ini akan masuk ke dalam Firdaus, surga. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, apa dikatakan di dalam ayat 43 dari Lukas pasal 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Telinga Yesus sangat senang ketika kita membuat permintaan untuk diselamatkan oleh Yesus. Tangan Yesus akan sanggup menjangkau kita dan menarik kita ketika kita datang berseru kepadanya untuk diselamatkan. Inilah yang dilakukan oleh penjahat tersebut. Ketika ia membuat permintaan, Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai Raja. Permintaan itu merupakan satu kesenangan hati Yesus. Dan Yesus langsung memberi jawaban dan janji kepastian keselamatan pada hari itu dengan mengatakan, aku berkata kepada, sesungguhnya hari itu ketika Yesus mengatakan janji keselamatan itu dan keselamatan itu kepadanya, engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini bukan satu janji.
bahwa si penjahat itu akan bersama dengan Yesus ketika Yesus datang kedua kali. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, ini bukan satu hal yang sangat indah. Apakah ini juga menjadi satu kerinduan kita? Kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Apakah ini yang menjadi kerinduan kita di dalam iman? Yesus berkata kepada kita bahwa keselamatan telah terjadi di rumah ini. Apakah kita rindu untuk mendengarkan Yesus berkata kepada kita, keselamatan telah menjadi bagian? Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kiranya ini menjadi satu kerinduan kita sekalian, agar kita dapat diselamatkan bersama dengan keluarga yang kita kasih. Oleh karena itu, milikilah iman kepada Yesus Kristus. Percayalah kepada-Nya. Buatlah satu permintaan kepada-Nya. Yesus, ingatlah akan aku. Yesus, ingatlah akan keluarga ketika Engkau datang kedua kali. Dan biarlah kita akan hidup dengan penuh semangat, hidup dengan penuh sukacita, oleh karena keselamatan yang Tuhan telah curahkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, oleh karena besarlah kasih-Mu berlimpah rahmat. Kami bersyukur pada hari ini dapat membaca firman Tuhan. Akan kasih Allah yang begitu besar menjangkau orang-orang yang rindu untuk diselamatkan. Kami rindu Bapa mendapatkan keselamatan itu daripada. Kiranya janji keselamatan yang Tuhan berikan menjadi bagian kami, menjadi bagian keluarga. Ingatlah akan kami Bapa. Ingatlah akan pemirsa yang menyaksikan pada saat ini. Ketika Engkau datang kedua kali, kami dapat bersama-sama dengan Engkau di Firdaus yang Tuhan sediakan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.